Sip. Tinggal dipakai. Hari, ini dikirim filenya. Filenya udah dikirim. Udah, nanti saya kirim ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat sampai dengan pagi hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam kemudahan bagi kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari musibah. Ini semua adalah rezeki yang harus kita syukuri jemaah. Di luar sana, khususnya di Sumatera, saudara-saudara kita tertimpa bencana. Karpet musolanya, masjidnya basah, terendam lumpur. Tapi di masjid ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan. Kita bisa menuntut ilmu, rumah kita semua masih utuh, kendaraan kita ada, bahkan keluarga kita yang kita cintai semuanya masih ada bersama kita. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rezeki yang harus kita syukuri. Jadi rezeki itu adalah ma tanfa'u mimma abahahu Allahu lak. Semua hal yang Allah halalkan untuk kamu itu adalah rezeki. Sawa'un kana mat'umun malbusun mashrubun, sama saja, baik itu makanan, minuman, pakaian, hatta zaujah rizqun. Bahkan pasangan kita itu adalah rezeki dari Allah yang harus kita syukuri. As-sihhatu rizqun, kesehatan yang ada pada kita sekarang itu rezeki. As-sam'u wal basar, al-aqlu, pendengaran kita, penglihatan kita, akal kita yang masih bisa berfikir, ini semua rezeki yang kita harus benar-benar bersyukur. Makanya ketika kita melihat musibah, bencana, ya, dimanapun itu, mungkin juga kita berkendara, kita melihat ada yang tertimpa musibah, kecelakaan, ya, ini kita harus bersyukur, sunnahnya tuh. Ya, Nabi SAW itu mengajarkan kita, kalau kita melihat seseorang kena musibah, kita baca alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani katsiran. Ya,
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami keselamatan dari apa yang ditimpakan kepada kamu. Makanya kita melihat musibah dimanapun itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Ini sebagian perkataan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan, bersyukur itu as-sana'u 'ala ni'am. Kita memuji semua nikmat dari Allah yang ada pada kita. Ya, misalnya kita melihat di TV atau di HP kita ada musibah bencana, ada yang meninggal. Kita lihat mobil-mobil semua parkir, ribuan mobil parkir, dan di dalam semuanya ada mayat, Pak, di Aceh itu. Nggak ada yang berani buka, dan baunya itu kalau kata orang-orang relawan yang ke sana tercium bau bangkai di mana-mana. Nah, kita melihat lintasan video seperti itu, kita harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah, Engkau hindarkan musibah dari tempat hamba. Ini namanya syukur. As-sana'u 'ala ni'am. Memuji semua nikmat yang Allah berikan. Wa mahabbatuhu, mencintai nikmat tersebut. Wal 'amalu bi ta'atih, dan kita gunakan semua nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Maka sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kepada tempat kita ini, ya, dihindarkan dari musibah, listrik masih nyala, anak istri kita masih tidur di kasur yang empuk, tidak di tenda-tenda pengungsian. Ini nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Masyarul muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga tempat tinggal kita, negeri kita pada khususnya dihindarkan dari bencana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang ditimpakan bencana. Semoga Allah menggantikan dengan pahala yang besar, dengan diangkat derajat, dengan digugurkan dosa-dosa. Yang wafat semuanya mudah-mudahan mati dalam keadaan syahid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita semua kemudahan, hidayah taufik, agar kita dimudahkan dalam beramal ibadah ketaatan, meninggalkan maksiat, bertobat dari maksiat, dan semoga kita semua Bapak dan Ibu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kematian husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umat-umatnya yang mengikutinya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, setelah kita menyelesaikan pembahasan dalam kitab Adab Thalabul Ilmi, adab para penuntut ilmu, kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua di dalam kitab Sahih Adab Al-Islamiyah, yaitu tentang al-adabu ma'al jiran, ya, adab dengan tetangga, ya, adab dengan tetangga. Baik, kita angkat pembahasan ini karena setelah kita membahas tentang adab para penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu itu harus menunjukkan adab yang baik, dimulai dari orang yang terdekat. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang berpenampilan islami, tapi ternyata dia tidak beradab baik kepada tetangganya, sehingga orang-orang akan melihat bahwa ilmu yang dibawanya ini adalah salah, padahal ilmu yang dia pelajari ini berada di atas kebenaran. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang sudah menuntut ilmu agama, adabnya jelek, bermuamalah jelek, ya, mereka kemudian melakukan hutang pihutang, kemudian tidak membayar, hilang kabar, diberikan amanah kemudian dia khianat. Ini semua adab yang harus diperbaiki. Nah, kita dimulai dari orang-orang terdekat, yaitu adalah tetangga-tetangga kita, sehingga kemuliaan ilmu yang ada pada kita akan terjaga dengan kita mencontohkan adab yang baik, yang mulia. Di sini kita akan membahas sekitar 11 adab. Insyaallah akan selesai pada 11 pertemuan atau lebih cepat. Baik. Tetangga itu mendapat perhatian di dalam Islam. Yang pertama tentang kedudukan tetangga di dalam Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat ke-36, Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junub, dan berbuat baiklah kepada orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh.
Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perhatian kepada tetangga. Ya, karena bila mana ada satu perkampungan, satu tempat perkumpulan kaum muslimin, hubungan tetangganya jelek, maka akan rusak kaum muslimin di sana. Tapi kalau kaum muslimin di suatu kompleks, suatu tempat, di sana hubungannya baik, maka akan makmur, akan selamat tempat tersebut. Makanya di dalam ungkapan para ulama dikatakan al-jar qabla dar. Pilihlah tetangga sebelum engkau memilih tempat tinggal. Ya, jadi kalau kita mau beli rumah, mau nyari tempat tinggal, itu yang dilihat tetangganya dulu tuh. Ya, ada masjid atau tidak, tetangganya mayoritas kaum muslimin atau orang-orang kafir, atau kita melihat bagaimana lingkungan sekitar di malam hari, apakah anak-anak pada nongkrong, mabuk-mabukan. Ini penting. Ya, al-jar qabla dar. Pilihlah tetanggamu, cari tetanggamu yang soleh sebelum engkau mencari tempat tinggal. Ya, jadi tetangga ini di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-36. Kemudian yang berikutnya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa untha. Wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Agar kamu saling mengenal. Kami jadikan kamu berbangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi kamu adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Suku apapun itu, yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya kaum muslimin, kita tinggal di lingkungan itu berbeda suku kita. Tetangga kita ada yang Jawa, ada yang dari NTB, ada yang dari Padang, ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua. Ini semua Allah mengatakan lita'arafu, agar saling mengenal. Bagaimana saling mengenal? Bergaul. Harus bergaul. Kaum muslimin itu orang-orang yang bergaul, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka mengajak kepada kebaikan dan mereka mencegah dari kemungkaran. Nah, itu kaum muslimin. Makanya kalau ada istilah orang introvert itu nggak mau bergaul, ini salah sebenarnya. Dia harus paksakan dirinya untuk bergaul kepada tetangga-tetangganya dan menyebarkan kebaikan. Harus seperti itu. Bagaimana caranya kaum muslimin kalau introvert kemudian dia tidak mau bergaul, bagaimana Islam ini akan tersebar? Ini nggak mungkin. Ya, memilih pergaulan boleh, tapi dia tetap harus berusaha amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi lita'arufu, agar mereka saling mengenal. Makanya di dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4022, ya, seorang muslim itu harus bergaul dan bersabar dalam bergaul. Ya, dalam pergaulan, dalam bertetangga. Berkata Nabi SAW, al-mu'minu alladhi yukhalitun nasu wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'minin alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang berbaur, berinteraksi dengan manusia, dan mereka bersabar atas perbuatan buruk orang-orang di sekitar, itu lebih besar pahalanya daripada kaum muslimin yang tidak berbaur dengan manusia dan tidak bersabar atas tindakan kejahatan mereka. Ya, jadi kaum muslimin itu orang-orang yang berbaur, Pak. Berbaur. Mau beda suku, mau beda pemahaman mazhab, mau mereka berbeda dari kebiasaan adat, itu mereka berbaur. Dan mereka mencari persamaannya, bukan mencari perbedaan-perbedaan sehingga mereka akan berpisah. Tidak. Kaum muslim itu berbaur, Pak. Ya, mereka berbaur, mencari kesamaan-kesamaan yang ada. Ya. Maka akan tercipta nanti lingkungan kaum muslimin yang kondusif, yang saling menghargai, saling mencintai, saling menolong. Ya, maka kita kembali jadi kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang berinteraksi, yang berbaur dan bersabar atas perbuatan buruk orang-orang di sekitar. Ini pahalanya lebih besar. Taib, itu yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang tetangga.
Kemudian tetangga disebutkan juga di dalam hadis. Ya, di antaranya dalam kitab Adabul Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari menuliskan nomor 457 dari Nafi. Beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, min sa'adatil mar'i al-maskanul wasi' wal jaru salih wal markabul hani. Sebagian dari kebahagiaan seorang muslim adalah rumah yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang baik. Nah, ini tiga kenikmatan dunia itu, diantaranya adalah rumah yang luas, tetangga yang soleh, dan kendaraan yang baik yang dia pakai, kemudian nyaman, kemudian tidak membahayakan, ya. Jadi tetangga yang soleh itu akan menjadi sumber kebahagiaan bagi tetangga yang lain, karena kalau kita punya tetangga yang baik, tetangga yang soleh, itu tidak akan merugikan orang lain, baik perkataan, baik perbuatan, dia akan hati-hati itu. Iya, kalau kita punya tetangga pasti akan hati-hati. Ya, misalnya kayak tadi kita lagi sholat, ada suara motor, weng 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 weng. Kalau tetangga yang baik pasti dia akan tegur anaknya waktu sholat, matikan, gitu ya. Kalau tetangga yang baik pasti akan hati-hati itu ya, saling menghargai. Ya. Misalnya dia punya kucing, punya ayam di luar, tiba-tiba keluar dari rumah tetangganya, dia akan datang ke rumah tetangganya. Mohon maaf, tadi hewan peliharaan saya masuk. Kira-kira apakah mengotori lantainya? Apakah kemudian merusak tanamannya? Ini tetangga yang soleh. Ya, tetangga yang soleh ini akan berusaha sebaik mungkin tidak menyakiti tetangganya dengan ucapan ataupun perbuatan dia. Ya. Misalnya tetangganya anaknya nyetel musik, ibunya omelin langsung, berisik, jangan sampai suara itu ada yang keluar rumah. Ya. Tetangga yang baik banyak contohnya. Dia akan menghilangkan gangguan-gangguan. Ya, seandainya dia punya mobil, dia punya garasi, dia nggak akan parkirkan di depan jalan itu, karena dia tahu ini akan menghambat orang-orang lewat, pedagang-pedagang yang dorong jauh-jauh dari sini dari ujung, terhalang sama mobilnya, nggak bisa jualan, dia akan pikirkan itu. Ya, maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi kita punya tetangga yang baik dan soleh itu nggak akan merugikan orang lain, baik ucapan, baik itu perbuatan, dia akan berusaha malah memberikan nasihat, memberikan bantuan, mengarahkan kepada kita agar tidak melakukan maksiat dan kesalahan. Nah, pada intinya hidup dengan tetangga yang soleh itu akan rukun dan saling menguntungkan. Ya, maka disebutkan pepatah bijak, disebutkan tadi ya, al-jar qabla ad-dar, pilihlah tetangga ya sebelum engkau memilih rumah. War-rafiq qabla at-tariq, dan pilihlah teman sebelum engkau menempuh dalam perjalanan. Ya, pilihlah teman yang baik maksudnya sebelum engkau menempuh perjalanan dalam safar. Ya. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau berkata, tetangga yang soleh itu adalah orang yang tidak menyakiti kita dan selalu mendoakan kebaikan untuk kita. Nah, ini tetangga yang soleh. Kemudian tetangga di dalam hadis ini disebutkan juga dalam Sahih Muslim nomor 66, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak aman dari gangguan atau bahayanya. Sampai seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hak-hak para tetangga. Sampai Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang mana tetangganya tidak aman dari gangguannya dan bahayanya. Ini luar biasa. Kita contoh ya, kita lihat itu. Kalau antum ngikutin media sosial tuh, ada suatu tempat di Malang sana, kiai nih, kiai yang satu tukang rental gitu ya, ribut mulu diviralkan ke media sosial. Ya Allah, tetangga kanan kiri Pak saling tuduh, dia ambil uang saya, ini dia kiai cabul, ini dia si perempuan maling. Subhanallah, tetangga seperti ini bagaimana ya?
Maka seandainya kita punya tetangga yang macam seperti ini, dia pindah atau kita yang pindah, Pak. Karena akan tiba kerusakan. Kalau enggak dianya jahil terus, kitanya terpancing, sehingga akan terjadi keributan, ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara perilaku-perilaku yang harus kita hindari, ya, dan bisa menjadi gangguan pada tetangga. Jadi ada hal-hal yang harus kita hindari Bapak dan Ibu. Yang pertama, suara. Nah, kita sebagai tetangga perhatikan suara nih kalau hidup bertetangga nih. Suara jangan keluarkan berlebihan sampai terdengar keluar ke tetangga. Contohnya apa? Suara musik, suara kendaraan kita. Jadi jangan sampai tetangga kita mendengar itu. Ya. Murotal sekalipun. Ini kan murotal Pak Ustadz. Ya, pagi-pagi gitu ya. Habis subuh style murotal. Tapi kayak masjid, kayak speaker toa gitu ya. Ini mengganggu, Pak. Enggak semuanya senang. Ada yang lagi sakit gitu ya. Ada juga orang tetangga kita barangkali orang-orang kafir, ya. Jadi speaker ini idealnya kita gunakan untuk syiar azan, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita bertetangga kemudian kita style murotal pagi-pagi semuanya pada dengar dan ini mengganggu, ini termasuk tetangga yang menyakiti tetangganya dengan perbuatannya. Kemudian apalagi yang harus kita perhatikan, bau-bauan yang tidak sedap, ya, yang sampai pada tetangga. Ini kita perhatikan. Yang miara ayam, yang miara ternak, itu perhatikan bau-bauan itu. Kalau itu memang jadi ladang usaha kita, itu harus rajin kita bersihkan, ya. Pagi dibersihkan, mungkin sore dibersihkan juga. Jangan sampai bau-baunya ini sampai kepada tetangganya. Sampai ada orang cerita ke saya itu, tetangganya itu miara ayam, itu dibiarkan saja sama yang punyanya tuh. Tuh di jalan-jalan antum lewat gang itu isinya tai kotok semua tuh. Bener ya, namanya tai kotok ya kalau ayam itu kotoran ayam semua orang lewat. Subhanallah. Bahkan masuk ke rumah tetangga-tetangganya dia nggak larang hewan-hewannya, ya. Karena apa? Nggak mau capek ngasih makan, biar nyari makan sendiri. Ya ini adalah akhlak yang buruk pada tetangga. Ya. Kemudian apalagi di antara hal yang harus kita hindari, wajah yang tidak ceria, yang jutek, yang judes ketika berjumpa sama tetangga, ini kita hilangkan. Ya, jangan sampai kita bertemu dengan tetangga kita dengan wajah yang judes, yang kita kelihatan nggak senang, jangan. Ya. Sebesar apapun masalah kita, masalah pekerjaan, masalah di rumah tangga, itu kalau keluar rumah itu jangan tampakkan masalah itu keluar. Tetap harus tegur sapa, harus senyum, ya. Kemudian menampakkan akhlak dan wajah yang ceria. Ya. Kemudian apalagi yang bisa mengganggu tetangga? Jahatnya lisan, ya, suka menyindir, suka menyakiti tetangga. Ini harus dihindari Bapak dan Ibu, ya, harus dihindari. Sehingga kita tidak termasuk di dalam hadis tadi, la yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga yang mana tetangganya itu tidak aman dari gangguan dan bahayanya, ya. Baik. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan tentang adab kepada tetangga. Yang pertama adalah ada mu'idza'il jar, tidak menyakiti tetangga. Dalilnya adalah hadis di mana Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia sakiti tetangganya. Jangan dia sakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik, yang baik atau diam. Ya, jadi perhatikan lisan. Kalau kita bisa berkata yang baik-baik aja. Seandainya tidak ada ungkapan baik yang bisa kita keluarkan, maka lebih baik kita diam. Falyaskut, lebih baik kita diam, ya. Kita masuk pada penjelasan hadis. Ucapan Nabi SAW, "Man kana yu'min." Siapa yang beriman? Maksudnya imanan kaminan,
al-munji min 'adzabillahil wusili ila ridha. Iman yang seperti apa? Iman yang menyelamatkan dari azab Allah dan membawa kepada keridhaan. Nah, iman ini penting, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan akidah kita, ya. Iman yang benar, iman yang berada di atas Islam, yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi yang dimaksud dengan iman di sini adalah iman yang sungguh, rukun iman di dalamnya itu. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Dia iman, dia percaya kepada Allah. Dia tidak melakukan kesyirikan-kesyirikan. Dia enggak pakai jimat-jimat, enggak pakai khodam-khodam. Dia enggak pakai kemudian pusaka-pusaka. Dia enggak pakai kemudian tukang ramal. Ya, maka ini iman yang benar. Ini yang dimaksud. Siapa yang sungguh-sungguh beriman, ya, billah, kepada Allah. Siapa Allah? Annahu alladzi khalaqahu. Dialah yang menciptakan kita semua. Huwal ghaniyul hamid. Dia maha kaya, dia maha terpuji. Ya. Dzul jalali wal ikram. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang menciptakan kita semua, yang kita beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Apa itu hari akhir? Ay yaumil qiyamah wa sumiya bidzalika li'annahu la yauma ba'dahu. Disebutkan dengan hari kiamat karena tidak ada lagi hari setelah itu. Wa qila li'annahu akhiru yaumin fid dunya. Atau karena hari itu adalah hari terakhir di dunia. Jadi siapa yang percaya kepada Allah dan tentang datangnya hari kiamat, kemudian Nabi mengatakan fala yu'dhi jaruhu. Jangan dia sakiti tetangganya. Apa maksudnya? La yaf'alu wa la yaqulu syai'an yu'dhihi. Yaitu dia tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang menyakiti tetangganya. Ya, jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang menyakiti tetangganya. Kemudian perkataan beliau, fal yukrim dhaifah, muliakan tamunya, bil bisri fi wajhi, dengan wajah yang ceria, wa tibil hadithi ma'ahu, dengan ucapan yang baik-baik, wa ihdaril mutayassir, dengan memudahkan urusan, menyediakan apa yang dibutuhkan saudara kita. Ini dia tidak mengganggu saudaranya, dia memuliakan tamu-tamunya. Tetangga kita datang butuh bantuan perkakas rumah tangga misalnya, dia butuh minjem palu, minjem tang, minjem apa lagi, minjem tangga, itu pinjamkan. Ya, ini adalah bentuk akhlak yang mulia kepada tetangga dan tamu yang datang ke tempat kita. Kemudian perkataan beliau, falyakul, hendaklah dia berkata. Hadhihi lam lamul amr. Lam disebutkan di sini falyakul, ini adalah lamul amr, lam yang isinya adalah perintah. Hendaknya dia ucapkan. Apa yang diucapkan? Khairan, kebaikan, yang baik-baik. Al khair ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah. Jadi al khair itu adalah semua hal yang dicintai oleh Allah. Semua yang baik-baik, Pak, yang kita ucapkan dari lisan kita ini. Nggak boleh ada sindiran, nggak boleh ada merendahkan, nggak boleh ada hinaan, itu nggak boleh. Memberikan julukan yang jelek-jelek itu nggak boleh. Kita punya teman matanya sipit dipanggil encek, itu nggak boleh. Orang kulitnya hitam dipanggil si black, gitu ya. Badannya besar dipanggilnya endut, ini nggak boleh. Ini menyakiti. Kalau tidak menyakiti orangnya, keluarganya tersakiti. Nggak boleh. Suaminya tersakiti, istrinya tersakiti, itu nggak boleh. Jadi kaum muslimin itu orang yang sangat menjaga lisan, Pak. Sangat menjaga lisan itu, ya. Kemudian perkataan beliau aul yasmut, ya, atau dia diam. Maksudnya adalah liyaskut. Dia benar-benar diam. Jadi kalau kita nggak bisa keluar ucapan yang baik, maka lebih baik kita diam. Ya, itu dalil yang pertama. Ini perintah.
Jadi kata Nabi SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia tidak menyakiti tetangganya, dia memuliakan tamu-tamunya, dan kemudian dia hanya mengucapkan sesuatu yang baik-baik saja. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis di mana Nabi SAW beliau bersabda, ketika ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna fulanah yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha." Ya Rasulullah, ada seorang wanita dikenal banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Hanya saja kata laki-laki itu, wanita ini dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi SAW menutup ucapan itu dan mengatakan, hiya finnar, dia berada di neraka. Dia berada di neraka. Padahal tadi kita dengar Pak ya, kathrati solatiha, ya ibu-ibu ya, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Cuma satu hal ini, dia menyakiti tetangganya bilisaniha, hanya dengan ucapan itu. Nabi SAW kemudian mengatakan, hiya finnar, dia berada di neraka. Lalu dia berkata lagi, ya Rasulullah, fa inna fulanah yuzkaru min qillati siyamiha wa sadaqatiha wa salatiha wa innaha tasaddaqu bil anwari minal aqid wa la tu'zi jiranaha bilisaniha. Dan ada seorang wanita lainnya yang dikenal sedikit puasanya, sedikit sholatnya, sedikit sedekahnya. Bahkan dia kalau sedekah itu cuma dengan keju yang kering. Bapak punya keju, ibu punya keju. Keju kalau ditaruh kulkas itu ya, itu lama-lama nanti kering. Apalagi nanti ditaruh di luar itu, kering keras. Itu yang disedekahkan oleh wanita itu. Lalu dia mengatakan, tetapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, hiya fil jannah, dia berada di surga. Dia berada di surga. Ya, makanya Nabi SAW pernah mengatakan, man yatman li baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku, dia menjaga lisannya, dia menjaga kemaluannya, atman lahul jannah, aku jamin dia akan masuk ke dalam surga. Gitu ya. Lisan kita jaga, kemaluan kita hanya tempatkan di tempat yang halal, atman lahul jannah, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Tapi manakala kita ahli ibadah, sholat malam, puasa tetapi lisan kita ini jahat, suka menyakiti, suka memfitnah orang, ya, maka akan besar urusannya. Jadi ada dosa-dosa beberapa jenis. Pertama, dosa kepada Allah, itu bisa taubat kepada Allah, Allah ampuni. Yang kedua, dosa kepada diri sendiri, kita bermaksiat lalu kita bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, Allah ampuni. Yang berat itu yang ketiga Bapak dan Ibu, dosa sama orang, sama tetangga, sama makhluk Allah. Karena kalau orang ini nggak maafin, itu sampai nanti di yaumil hisab itu akan dipertemukan dan akan dilakukan sidang seadil-adilnya sidang. Tidak ada lagi kecurangan, tidak ada lagi berat sebelah, tidak. Allah akan membayar kezaliman yang dilakukan itu dengan dosa atau pahala dari orang yang telah menzalimi dia. Baik, kita masuk pada penjelasan hadis yang kedua ini. Perkataan beliau, min kasrati salatiha, banyak solatnya. Kasrun min salatit tatawwu, maksudnya adalah solat-solat sunnah. Jadi terkenal wanita ini adalah wanita yang gemar solat sunnah, ya. Wassalatu hiya at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi af'alin wa aqwalin mukhassasah muftatahatin bitakbir wa muqtatamatin bitaslim. Salat itu adalah kegiatan atau perbuatan menyembah kepada Allah dengan perbuatan dan ucapan yang khusus. Bacaannya khusus, gerakannya khusus. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
Ya, diakhiri dengan salam. Jadi wanita ini banyak sholat, maksudnya adalah sholat sunnah. Kemudian ucapan beliau wasiyamiha, puasanya banyak, maksudnya juga tatawwu, puasanya juga puasa sunnah. Ya, jadi puasa itu adalah amal ibadah yang dia menahan diri dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari disertai dengan niat. Kemudian perkataan beliau wasodaqatiha, sedekahnya, maksudnya juga adalah tatawwu, sedekah sunnah. Orangnya terkenal gemar bersedekah, dibutuhkan bantuan pembangunan ini, pembangunan masjid, dia gemar bersedekah. Ya, maka sedekah ini as-sadaqah sumiyat bihadal ism li'annaha la yukhrijuha illa shadiq. Kenapa dinamakan sedekah? Karena sedekah itu tidak akan ada yang mengeluarkannya kecuali orang-orang yang jujur. Ya, makanya disebutkan Abu Bakar as-Siddiq, orang yang jujur, orang yang benar-benar hatinya ini jujur. Makanya orang yang bersedekah ya disebut dengan as-Siddiq. Kemudian perkataan beliau, ghairu annaha tu'di jiranaha bilisaniha, wanita ini menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa bentuknya? Ai isdira'in bihim. Pertama, suka merendahkan. Ya, merendahkan. Wa tahqiran lahum, suka mengecilkan orang. Ya. Bi ra'yatil fadli laha alaihim, menghina mereka karena orang ini merasa lebih baik daripada tetangganya. Nah, ini enggak boleh. Merendahkan, mengecilkan orang, membanding-bandingkan kehidupan rumah tangga, ini enggak boleh. Ya. Membahas anak keturunan, anak kamu kerja di mana? Oh, anak saya kerja ini aja, ya, di toko, menjaga toko. Kemudian dia merasa sombong dan mengecilkan tetangganya itu. Wah, anak saya alhamdulillah sudah PNS, sudah. Itu mengecilkan dan menyakiti tetangga, itu enggak boleh. Ya. Maka jangan dia sakiti tetangganya tersebut dengan lisannya, ya. Istira'an bihim, dengan merendahkan, mengecilkan dan menghina karena merasa lebih baik daripada mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan hiya finnar, di neraka. Maksudnya apa? Min ahlin nar, dia akan menjadi penghuni neraka. Kalau dia orang muslim, dia akan keluar nanti dari neraka. Ya, dia akan dihukum dulu dengan hukuman-hukuman itu, tapi dia nanti akan keluar dari neraka dan akan masuk ke dalam surga. Tergantung sejauh apa kezaliman yang dia lakukan. Tapi pasti orang yang menyakiti tetangganya, kata Nabi, dia akan masuk ke dalam neraka kalau dia tidak taubat. Tapi kalau dia sungguh-sungguh taubat, apalagi disertai dengan dia minta maaf kepada tetangganya, lalu tetangganya kemudian memaafkannya, maka dia akan lepas dari hukuman ini. Ya, dia akan lepas dari hukuman ini. Tapi kalau dia tidak dimaafkan, maka dia akan disiksa dulu. Baru nanti dia akan dikeluarkan dari neraka dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Karena nanti kaum muslimin, semua yang beragama Islam itu, mereka nanti akan masuk kembali ke kampung halaman di surga. Tapi orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat kesalahan dan dosa, dia akan disiksa dulu di neraka. Ya, maka minimal kita di lingkungan orang terdekat itu jangan sampai bikin kesalahan. Ini berbahaya. Mampir kita nanti. Naudzubillah. Ya, naudzubillah. Jangan sampai. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Kemudian perkataan Nabi SAW, wala tu'dhi jiranaha bilisaniha, dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya, ai la tasdarihim wala tahtaqiru amalahum, dia tidak merendahkan dan tidak menghina mereka semua. Ya, dia memuliakan tetangga semuanya. Tetangga-tetangga kita pukul rata semuanya, kita muliakan, kita berbuat baik. Enggak boleh ada pilih-pilih. Tetangga yang ini kaya, tetangga yang ini miskin, tetangga yang ini orang terhormat, anggota dewan, tetangga ini anak yatim, janda. Tidak ada perbedaan, semua diperlakukan dengan baik. Ya, terutama para pemimpin, Pak RT, Pak RW, semua diperlakukan dengan baik. Ya, seandainya ada yang butuh minta ngurus surat keterangan, kalau yang datang orang-orang miskin, dia akan menolaknya. Nanti udah malam. Tapi kalau yang datang orang kaya, dimuliakan. Enggak kayak gitu. Semua dimuliakan. Tetangga-tetangga, terutama para pemimpin, harus ya diperlakukan semuanya dengan baik.
Ya, malah khusus orang-orang fakir, orang-orang miskin itu harus dijamu, diutamakan. Ya, karena mereka orang-orang lemah. Boleh jadi dengan doa mereka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara faidah pada pembahasan kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah at-tahdhiru min ida'il jar, peringatan agar kita tidak menyakiti tetangga. Ya, peringatan nih yang sudah saya sampaikan tadi. Peringatan agar kita tidak menyakiti tetangga kita dengan lisan, dengan perbuatan, karena ancamannya tadi la yadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga. Maksudnya kata para ulama adalah tidak akan langsung masuk ke dalam surga. Dia harus melewati hukuman-hukuman dulu. Bukan berarti kekal selamanya di neraka, bukan. Orang muslim nanti akan selamat masuk surga, tapi dia akan mampir dulu ke neraka untuk bertanggung jawab atas semua kezaliman dan dosa-dosanya itu. Ya, kalau kita lihat di beberapa media sosial itu ya, ada bantuan BLT ke RT ke RW, disunat sama RW-nya sama RT-nya. Subhanallah. Ini kira-kira bagaimana nanti di akhirat, Bapak? Dia hanya mengambil keuntungan sedikit, tiap bulan cuma dapat 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi nanti dia di akhirat akan membayarnya dengan azab yang pedih. Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sakiti tetangga-tetangga kita. Berikan haknya secara sempurna. Ya, tidak ada lagi yang namanya oh iya, ini kami sudah sepakat, RT RW sepakat untuk memotong 25.000 dari setiap BLT untuk operasional. Operasional apa? Itu tugas kalian untuk membagikan kepada fakir miskin. Tidak boleh itu. Kalau mau bikin kesepakatan seperti itu, kalian harus datang ke pemerintah pusat, minta kebijakan seperti itu. Tidak boleh potong sana potong sini, nggak boleh. Masyaallah muslimin, maka ini peringatan at-tahdhiru min idaril jar. Tidak boleh. Ini peringatan untuk tidak menyakiti tetangga-tetangga kita. Yang kedua, al-hathu ala ikramil jar. Anjuran untuk kita memuliakan tetangga-tetangga kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Yang ketiga, al-hathu ala ikramid dhaif. Anjuran agar kita memuliakan tamu-tamu yang datang kepada kita, menanyakan kebutuhannya, membantu, memudahkan urusannya. Kemudian yang keempat, di antara faidah min alamatil iman billahi wal yaumil akhir an yaqula al mar'u khairan aw yaskut. Salah satu tanda kita beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kita berkata baik atau diam. Kemudian yang kelima, al-hathu ala muraqabatil lisan. Anjuran agar kita menjaga lisan kita. Kemudian yang keenam, at-tahdhiru min afati lisan. Peringatan tentang bahayanya lisan kita, sampai-sampai ahli ibadah sekalipun, wanita yang ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, karena kejahatan lisannya pada tetangga, Nabi mengatakan hiya finnar. Dia akan masuk ke dalam neraka. Ini peringatan untuk menjaga lisan nih. Menjaga lisan. Kemudian yang ketujuh, al-islamu yas'a ila iqamati mujtama'in mutarabitin mutamasikin. Islam itu membangun masyarakat yang harmonis, yang solid, yang mereka kerjasama, yang kompak. Itu Islam. Makanya saya bilang tadi, al-mu'min, orang-orang yang beriman itu mereka berbaur. Mereka berbaur, kita berbaur nih. Dan mereka maafkan kesalahan saudara-saudaranya, berikan uzur. Mereka bersabar atas kekurangan saudaranya, berikan uzur. Jadi kita kalau bergaul sama teman-teman kita, mereka bikin kesalahan, berikan uzur sampai 70, sampai 7.000. Mulutnya misalnya kadang-kadang bikin dosa, ya manusia kita bikin dosa. Kadang nyakitin kita maafin. Ya, pelan-pelan kita dampingin, kita bantu untuk hidayah itu masuk sama dia. Kita dakwah gitu ya. Jadi kaum muslimin mereka membangun masyarakat yang harmonis, yang kompak, yang solid. Nggak mungkin masjid ini bisa jadi masjid nanti kalau nggak solid DKM-nya, nggak mungkin. Makanya nanti dalam satu DKM ini harus solid, Pak. Harus solid, saling memberikan uzur, saling memberikan maaf, dan saling mencari persamaan. Ya, saling merangkul itu.
baru nanti masjid ini akan jadi insya Allah. Kompak, saling menghargai, ya. Inilah kaum muslimin. Dia akan membangun masyarakat yang harmonis, yang kemudian kompak dan solid. Kemudian yang kedelapan, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Apa buktinya? Tadi seorang wanita kadang banyak sholat, puasanya bagus, sedekahnya bagus, imannya turun. Apa buktinya? Lisannya menyakiti tetangga. Makanya akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah itu iman itu naik dan bisa turun. Ketika lagi turun, perbaiki. Ketika turun dan berbuat dosa, segera bertobat. Dan dosa itu kepada saudaranya disertai dengan minta maaf. Jadi iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kemudian yang kesembilan, hirsun Nabi SAW ala ta'limi ummatihi. Nabi SAW itu sangat peduli untuk mengajarkan umatnya. Sampai urusan tetangga Nabi SAW ajarkan itu. Sangat peduli. Nabi itu ingin kita masuk ke dalam surga, bapak-bapak. Makanya Nabi SAW sampai sampaikan, ajarkan ini semua. Lisan, jangan sakiti tetangga, sambut tamu-tamu, dijamu. Kemudian jaga lisan ini hanya berkata baik saja. Inilah Nabi SAW ini. Sangat peduli kepada umatnya, selalu mengajarkan. Dari mulai kita bangun tidur itu diajarkan sampai kita tidur lagi. Ya. Kemudian berikutnya kamalu syariah, begitu sempurnanya syariat Islam dan memperhatikan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kemudian berikutnya al-a'malu minal iman, walidzalika rabata bainal a'mal ma'al iman billahi wal yawmil akhir. Amal perbuatan itu selalu bersinggungan dan termasuk bagian dari iman. Jadi kalau orang berbuat baik, berarti imannya ini lagi naik, gitu ya. Jadi setiap amal kita ini selalu dihubungkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Makanya penting kita ini mencari hal-hal, sesuatu yang bisa menjaga amal perbuatan ini tidak menjatuhkan iman kita, Pak. Contohnya ini peci, Pak. Ini peci. Kalau Bapak datang ke mall, ke pasar, ada perempuan-perempuan lewat, tapi karena Bapak pakai baju koko, pakai gamis, pakai peci, nggak mungkin Bapak bakal jelalatan tuh, nggak mungkin. Karena Bapak malu. Ada ini. Begini dia. Beda nih nanti Bapak di sini pakai peci semua nih. Tapi ketika di kantor ini dibuka, beda lagi. Saya yakin tuh. Makanya kita harus cari hal-hal yang bisa menjaga iman kita tetap ada, tetap bertambah dan tidak berkurang. Dengan menjaga rasa malu, gitu ya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, di antara faidah dalam pembahasan ini adalah at-tahdzir min ihtiqarin nasi a'malahum, peringatan agar kita tidak meremehkan, tidak mengecilkan orang lain, ya, dengan amal-amal perbuatan orang lain tidak kita remehkan, ya. Kemudian berikutnya takrirul iman bil jannah, penetapan iman kepada surga. Jadi kita ini kaum muslimin, Bapak dan Ibu, harus beriman, yakin, percaya surga itu ada. Yakin beriman neraka itu ada. Lihat Nabi SAW mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa yang bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, wa ana Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia bersaksi Nabi Isa itu adalah hamba utusan Allah dan kalimat yang ditiupkan kepada Maryam. Wal jannatun haq wan narun haq, dan dia beriman surga itu ada, neraka itu ada. Adkhalal jannata makana minal amal, dia pasti akan masuk surga berapapun amal dia, walaupun sedikit. Cuma masalahnya mampirnya di neraka ini berapa lama, ya. Masyaallah muslimin, maka pembahasan kali ini juga menetapkan adanya surga. Kita harus yakin ada surga, ada juga neraka. Jangan ragu. Kalau kita ragu adanya surga dan neraka, bisa jatuh nanti kepada kekafiran, ya. Kemudian yang terakhir, yanbagil insan la yahtaqira ay amalin wa in sagura. Seseorang tidak boleh meremehkan amal apapun walaupun kecil. Diperhatikan lisan aja nih. Sebelum kita ngomong kita pikirin nih. Ini ucapan saya bakal menyakiti Pak Hari gini. Saya mau ngetik nih.
Ini ketikan saya ini bakal menyakiti Pak Hari gak nih? Gitu ya. Kadang misalnya orang chat gitu, misalnya contoh aja nih ya. Pak Hari chat ke saya panjang lebar, Assalamualaikum Ustadz, dengan pemuliaan dia kepada guru-gurunya. Ustadz, terima kasih atas ilmunya, begini gini, mohon waktunya nanti isi khutbah Jumat di tempat kami, panjang dengan pujian-pujian. Kemudian saya balas cuma menyakiti gak? Menyakiti, tersinggung dia. Maka sebelum kita ngomong, sebelum kita mengetik, pikirin nih Bapak dan Ibu, apakah ketikan kita, ucapan kita akan menyakiti dia? Pikirkan. Oh ya, setidaknya saya balas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih atas doanya, semoga antum pun demikian, insya Allah saya hadir, syukron informasinya. Ini akan menenangkan. Makanya orang Islam itu dia akan menjaga sedikit apapun, sekecil apapun itu, baik itu mulut ataupun perbuatan. Masyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nampaknya kita cukupkan dulu pembahasan pada hari ini. Masih ada faedah tambahan. Kita akan jelaskan di pekan depan tentang iman bil yaumil akhir, tentang iman kepada hari kiamat. Kita akan sebutkan pembahasan berikutnya tentang nama-nama hari kiamat di dalam Al-Quran dan hadis. Baru kita akan melanjutkan pembahasan adab tetangga yang kedua, yaitu adalah an yu'minu jaruhu syarruh. Jadi menjaga tetangga agar merasa aman dari kejahatan-kejahatan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Bapak Ibu, dihadirkan bila ada pertanyaan kami persilakan. Dari Ibu nih, yang banyak tadi disebutin. Tapi insya Allah kalau buat pemerintahnya banyak semua. Amin ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau udah kayak ngomong ini, kayaknya suka menerangkan total. Dekat banget. Salah sedikit urusannya dengan ya. urusannya panjang. Akhirat. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya ingin menanyakan bagaimana caranya kalau kita bertetangga atau tetangga kita itu kayaknya sudah kita mengingatkan ada hal-hal yang tidak berkenan dengan kehidupan kita, sepertinya ya maaf menurut diri, kemudian ada hal-hal yang bukan maksudnya masih kita tidak semua. Apa tidak masuk tetangganya punya kewajiban memperingati, tapi sebetulnya tidak mungkin serta karena mereka sudah Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kurang jelas pertanyaannya, tapi yang saya tangkap antum bisa dengar? Nah. Satu atap. Oh, bukan mahram. Bukan mahram. Satu atap bukan mahram. RT yang bergerak itu nggak boleh. Kalau bukan mahram di satu rumah dikontrakan, RT yang harus bergerak. Kalau nggak RT-nya dosa, Pak. Terjadi perzinahan nanti. Ya. Kalau ini udah jelas keharamannya, nggak boleh, maka RT RW setempat datangi itu. Ya. Kalau di tempat kami ada yang seperti itu tuh. Ya, RT di tempat kami itu galak ya. Malam-malam digeruduk, ya, digeruduk, bahkan dipanggil langsung orang tua laki-lakinya, orang tua perempuannya disuruh nikah. Disuruh nikah tuh. Ya. Jadi kalau yang ngelihat yang haram kayak gitu, maka harus mencegah kemungkaran, Ibu. Ya, Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, cegah dengan tangannya, maksudnya dengan kekuatan kekuasaannya. Kalau ibu nggak bisa nyampaikan, dikasih tahu, kamu jangan di satu atap, bukan suami istri, masih nggak mempan, ibu naik kepada petugas tempat seperti RT, lapor, ya, sampaikan ke RT setempat, Pak, di lingkungan kita ini potensi perzinahan, Pak. Ya, potensi perzinahan. Ini ada sepasang laki-laki dan perempuan tinggal di kontrakan situ. Ini RT-nya harus bergerak. RT-nya nggak berani, panggil RW. RW nggak berani, panggil Babinsa. Naik terus.
Itu pasti akan ketemu solusi nanti. Kayak di tempat kami ada orang kafir itu naruh mobil selalu di tengah jalan, sehingga orang nggak bisa lewat. Sepeda pun dikasih space sedikit, dia nggak mau mepetin mobilnya sedikit pun. Padahal garasi ada, RT nggak mempan, RW nggak mempan. Akhirnya kita panggil Babinsa, datang ke rumahnya dia. Bu, Pak, ini mobil kalau nggak dimasukin garasi, langsung kita derek masuk ke kecamatan. Akhirnya tersolusikan, takut dia, nggak boleh lagi. Akhirnya dia masukkan mobilnya ke garasi. Apalagi ini perzinahan, jelas, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini bukan nasihat lagi, nasihat sudah tidak mempan, maka cegah kemungkaran tersebut dengan actionnya, dengan perbuatannya. Nah, ini RT tempatnya harus harus turun tangan. Nggak boleh membiarkan ada perzinahan di lingkungan sekitar. Nanti kalau didiamkan padahal Bapak tahu, nanti dapat dosa itu. Kalau ibu yang sudah menasehati, ibu udah aman, gitu ya. Sudah tidak dimintai pertanggungjawaban. Ibu sudah nasehati, orangnya tetap aja RT cuek, RW cuek, ibu tidak berdosa. Nanti yang dosa siapa? RT dan RW-nya dan lingkungan setempatnya itu, ya. Tapi ibu tetap harus nasihati, gitu ya. Dengan kapasitas ibu. Falyughayyir biyadihi. Kalau nggak mampu dengan kekuatan, bilisan, dengan lisan ibu tadi. Kalau nggak mampu juga, ya, dia dengan hatinya tidak meridhoi perbuatan tersebut. Gitu ya. Allahu a'lam. Jelas Bu, harus ditindak. Kalau yang benar-benar bukan suami istri, bukan mahram, tinggal bareng, sudah jelas. Tidak mungkin ada kucing dikasih ikan tidak makan. Betul gak Pak? Kucing nih, ada ikan seger, dimakan gak kira-kira? Dimakan. Laki-laki dititipin uang 1 koper, 2 koper, 10 miliar, dia masih bisa jaga. Tapi kita laki-laki dititipin wanita, Allahul musta'an, kita nggak tahu bisa nggak berlindung dari zina itu, apalagi tinggal dalam satu tempat tinggal, ya. Allahu a'lam. Ya. Ada lagi? Bahkan ada dari bapak-bapak. Alhamdulillah. Ini sudah selesai karena di hari bertetangga. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi tetangga yang menyenangkan dan tetangga yang baik satu sama lain. Amin. Insyaallah, dan mudah-mudahan tetangga kita menjadi jalan kita menuju surga. Amin, amin, amin. Kami belum kita akhiri, kita ucapkan terima kasih kepada para donatur pada hari ini yang telah menyiapkan konsumsi dan juga yang mensupport kegiatan kajian subuh ini. Kami sampaikan bahwa kajian subuh dilaksanakan insyaallah setiap Ahad. Jadi diharapkan kepada para jamaah untuk senantiasa hadir menimba ilmu dari guru-guru kita semua. Untuk selanjutnya kami informasikan juga Pak Sekda kami juga masih menyampaikan bahwa masjid kita sedang melelang untuk dinding masjid dengan estimasi harganya jadi sekitar 270 juta. Alhamdulillah baru terkumpul sekitar 66 juta sekian kalau masalah dari bendahara. Ada harapan sumbangsi dari para jamaah untuk masjid kita ini agar cepat selesai pembangunan. Ustaz, sebelum ditutup, kita untuk meminta doa kita semua supaya ini kita dan kita Ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur
وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak-bapak dan Ibu. Tapi sarapan